Oke, Bapak Ibu, kita langsung mulai aja. Judul webinar kita malam ini yaitu Trading Anti Nyasar, miliki mindset investor, uang bekerja untuk Anda. Nah, kenapa ini judulnya Trading Anti Nyasar? Karena sekarang kan sudah trading itu sudah mulai umum, sudah mulai banyak yang bertransaksi. Kalau dulu waktu saya pertama kali kenal trading di 2008, itu masih minimalnya, nominalnya masih lumayan besar ya, di minimal di 100 juta. Nah, kalau sekarang sudah mulai makin meluas, banyak orang tahu, bahkan 1.500.000 pun sudah bisa trading. Nah, asal dari situlah kemarin itu banyak sekali cerita-cerita scam, cerita-cerita orang yang kena penipuan trading ya, penipuan trading bodong. Nah, di situ saya terpanggil untuk bikin topik ini. Jadi, Bapak Ibu yang ikut materi malam ini, saya harap setelah selesai mengikuti materi ini sudah tahu membedakan mana itu investasi yang benar, mana itu trading yang real, mana yang scam, dan next time jangan sampai nyasar lagi. Dan yang paling penting, saya harap Bapak Ibu setelah mengikuti kelas ini punya pola pikir investor, gimana caranya kita kelola uang kita untuk bisa berkembang. Walaupun dari modal yang kecil pun sudah bisa untuk jadi investor. Yang penting punya mindset-nya dulu, maka dari nilai sekecil apapun kita pasti bisa kelola dan bisa kembangkan. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, sebelum mulai di materi, saya akan perkenalkan dulu kita dari Gecko. Saya sebagai co-founder Gecko. Jadi Gecko ini apa? Gecko ini kepanjangan dari Grow Your Equity Through Digital System. Nah, jadi maksudnya itu bagaimana kita mengembangkan keuangan kita, tapi melalui digital. Nah, sekarang sudah sangat bisa banget kita mengembangkan uang dari digitalnya. Gimana caranya? Nah, Gecko ini berperan sebagai platform edukasi khususnya untuk di bidang futures trading, yaitu di forex, indeks saham, dan komoditi. Oke, ini sekilas tentang saya. Saya pertama kali kenal trading sejak 2008. Saya praktisi trading juga. Saya aktif trading sendiri dengan kapital pribadi saya. Waktu itu juga saya mengikuti pelatihan-pelatihan tentang futures trading. Nah, di 2010 sampai 2015 saya pernah jadi konsultan trading, juga pernah jadi WPB atau wakil pialang berjangka. Juga waktu itu saya bekerja di perusahaan broker lokal di Indonesia, jadi saya berpengalaman menjadi edukator untuk para investor yang aktif trading. Nah, di 2016 sampai 2021, kebetulan saya dipercaya memegang satu tim besar, kurang lebih terdiri dari 40 orang dengan berbagai level, di mana saya menjadi trainer for the trainers, membimbing perjalanan mereka yang baru mulai karirnya sebagai konsultan hingga menjadi manajer. Nah, di 2022 ini saya memutuskan untuk buat platform edukasi Gecko. Nah, dari pengalaman saya tersebut, saya udah bertemu macam-macam investor, ngelihat bagaimana macam-macam kondisi orang yang profit, gimana orang bisa loss juga. Nah, perilaku bagaimana sih yang bisa kita tiru dan gimana yang harus dihindari. Juga seorang investor itu akan melewati tahapan emosi seperti apa, fase apa aja, sampai akhirnya mereka berhasil jadi investor yang stabil. Juga tujuannya saya akan membagikan pengetahuan saya pada lebih banyak orang lagi, gimana suka duka investor, apalagi sekarang kan banyak banget, seperti yang saya cerita tadi, banyak investasi menjebak dan meresahkan. Nah, banyak orang yang kesasar, itu dari ketidaktahuan mana investasi yang sesungguhnya dan mana yang menyesatkan. Padahal kalau kita berinvestasi di tempat yang benar, nggak mungkin akan berakhir mengenaskan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu memutuskan untuk terjun, Bapak Ibu sudah nggak ada lagi kejutan, jadi sudah siap fight. Nah, apakah bidang ini adalah bidang yang cocok untuk Bapak Ibu atau enggak? Apakah hasilnya yang dikejar itu worth it, layak dicoba, layak diperjuangkan? Nah, nanti Bapak Ibu sendiri yang menentukan. Jadi nggak ada
lagi kejutan-kejutan mengerikan, nggak ada lagi habis-habisan cerita yang saya harus jual rumah, jual sawah, jual mobil, mengorbankan uang sekolah anak karena tertipu investasi bodong. Jangan sampai ada kejadian begitu ya. Jadi please Bapak Ibu bertahan sampai sesi 3 nanti. Kita sekarang buka pikiran, siap terima informasi, setidaknya dengerin aja. Siapa tahu bidang ini buka peluang baru untuk Bapak Ibu. Oke, setuju ya? Kita lanjut. Oke, sesi 1, rahasia pola pikir investor. Nah, saya mau play dulu video success story dari klien saya. Kita langsung aja. Semua itu, Pak? Iya, bagus semua. Jadi, modal berapa, Pak Yuki? 1 juta. 1 juta? Terus sudah join berapa lama? Baru 13 hari ini. 13 hari. Total profitnya berapa, Pak? Total profitnya udah mau 3 juta. Udah mau 3 juta, 300%? Iya. Gimana sih? Beneran nggak sih profitnya itu? Ini. Gila. Ini belum saya close nih. Ini berjalan kan. Oke. Nah, ini juga dari klien dari tim saya waktu itu. Ini contoh account statement dari salah satu member kami. Bisa dilihat pada Oktober 2019. Ini ada margin in atau buka account pertama kali di 5.000 USD atau 50 juta. Kemudian ada deposit lagi 5.000, deposit lagi 160.000. Jadi total pembukaan accountnya itu pada Oktober 2009 total 1,7 M ya. Nah, ini kemudian transaksinya, transaksi, profit, ada banyak ini. Kemudian pada Januari 2020 melakukan withdrawal 362.000 atau 3,6 M. Nah, ini contoh aja transaksi dari salah satu member kami yang contoh dapat mencetak profit dengan deposit pertama kali di 170.000. Lalu pada Januari WD withdrawal di 362.000 atau 3,6 M. Ini contoh nyata ya ini ya. Oke, itu juga klien saya tadi ya. Ini kebetulan yang dananya itu dia masuk totalnya di 1,7 M dan total dia withdrawal atau penarikan dana di 3,6 ya, 1,7 ke 3,6 berarti 100%. Nah, kalau ini contoh transaksi konsorsium. Ini perusahaan, nah, jadi udah profesional, jadi nominalnya gede banget. Nah, maksudnya saya menunjukkan contoh ini bahwa sebenarnya di bidang trading ini peluangnya bisa untuk siapa aja. Mulai dari yang masih belajar, misal nominalnya 2 juta, sampai yang sudah kayak begini pun nih, sudah kelolaannya itu di 25 M, 1,7 US dollar ya, USD. Dan sekali transaksinya ada 100 lot, sekali transaksi langsung profit 48.000 US dollar. Kalau dirupiahin mungkin hampir 1 M ya. Nah, ini open posisinya aja langsung dapat 4,5 M. Nah, sampai yang udah pro pun bisa menghasilkan dari trading. Bahkan kalau yang mau latihan-latihan dari modal 2 juta juga bisa banget. Nah, kalau ini contoh cerita-cerita aja ya, saya ambil aja di Google, di YouTube, banyak orang yang berhasil nih, ini kenyataan, nggak mungkin mereka bikin konten tuh bohongan ya kan. Kenyataannya memang ada orang yang berhasil, di luar sana bisa berhasil menghasilkan dari trading. Nah, ini contoh, ini jadi dia, berapa ini, profit 30.000 dalam 10 menit. Nah, ini berapa, 30.000 itu mungkin 600 juta ya, kurang lebih ya. Nah, ini lebih gila lagi nih clickbait-nya nih. Dari 15 juta, 1000 US, anggaplah 15 juta ya, 15 juta ke 1 M dalam 7 hari. Parah, ngeri banget. Nah, tapi hati-hati, mereka yang udah bisa sampai seperti ini, nah, mereka itu udah pernah ngelewatin proses apa yang sudah mereka lewatin. Nah, itu yang Bapak Ibu nggak tahu kan. Nah, nggak mungkin mereka instan tiba-tiba baru belajar sehari 2 hari bisa kayak gini gitu. Ini juga nih, dari 11 dolar nih kurang lebih rupiahnya 200.000 ya, 200.000 sampai ke 15 juta ini. Wah, mantap, keren. Ini juga nih, dari
$15 atau kurang lebih 300.000 jadi 16 juta. Nah, ingat hasil kayak gini pasti mereka sudah paham betul sama trading, sama marketnya, udah paham betul, udah terbiasa. Jadi makanya bidang ini, ilmu ini sangat worth it banget untuk kita pelajarin, kita dalamin. Mau bertahun-tahun jabanin deh, bertahun-tahun jalanin. Nah, lewatin tahapannya step by step, pelajarin ilmunya gimana, perbanyak pengalaman, perbanyak jam terbang. Nah, suatu saat pasti nanti sudah bisa terbayar ya, terbayarkan. Kalau udah di titik ini biasanya mereka itu udah jadi full timer trader ya, atau trade for living, atau trading untuk hidup gitu. Jadi benar-benar hidup dari trading. Nah, kalau kayak mereka-mereka ini ya. Nah, jadi gimana menurut Bapak Ibu? Udah pada siap sekarang buat belajar trading? Kalau udah siap, coba yuk kasih jempol, jempol, jempol. Oke, kita lanjut ya. Oke, tapi sabar dulu nih, sabar, jangan keburu nafsu dulu. Jadi yang saya ceritain dari tadi itu nggak mungkin instan, setuju ya? Nggak mungkin tiba-tiba bisa kayak gitu. Nah, ada orang yang berhasil sampai di level itu, tapi kira-kira banyak nggak yang pada berguguran di tengah jalan? Ya nggak? Banyak nggak yang pada, ya saya sudah stop fight gitu, nggak lanjut? Banyak nggak kira-kira? Banyak ya, banyak banget. Nah, jadi kembali lagi ke dasar, fundamental. Kembali lagi ke fundamental, ke dasarnya, trading itu mau punya tujuannya apa? Nah, rencananya apa? Terus apa yang akan saya lakukan dengan trading ini? Gitu. Mau profit? Betul. Mau kaya? Betul. Mau jadi OKB? Ya betul juga. Itu semua betul, nggak ada yang salah. Tapi coba kita balik lagi ke yang lebih dasar biar apa yang kita jalan itu lebih kuat lagi ya. Yaitu kita harus bikin itu sebagai lifestyle. Jadi kita harus punya mindset atau berperilaku sebagai investor. Gimana caranya? Nah, yang penting itu harus trading itu harus punya rencana trading, ada ilmunya, nggak ngasal, nggak barbar. Nah, jadi trading itu punya tujuan jangka panjang, paham tahapan-tahapannya apa aja yang akan dilewati, juga punya roadmap atau peta, atau punya tujuan, arahnya saya nih mau kemana. Kalau punya dasar itu, saya yakin Bapak Ibu akan lebih mudah mencapai tujuan. Nah, kayaknya nggak afdol ya kalau saya udah cerita dari tadi, pasti bakal ada yang nanya, eh Bu Galuh sendiri trading nggak gitu ya kan? Ya pasti bakal nanya. Ini saya tunjukin aja, tapi mohon maaf saya nggak bermaksud pamer, cuman kalau saya nggak kasih bukti ya kayaknya apa yang saya omongin tuh kesannya teori aja, nggak dari pengalaman saya. Nah, hasil saya sih nggak se-clickbait yang di apa yang di YouTube tadi ya, contoh-contoh tadi nggak kayak gitu, nggak se-clickbait begitu. Tapi ya kalau disebut trading saya sudah stabil ya, puji Tuhan udah lumayan ya. Nih saya play. Ini akun saya pribadi. Saya pertama kali buka akun ini di 2022. Kemudian pertama kali depositnya di 3.000, yaitu 30 juta. Kemudian sudah saya WD modalnya. Dan ini udah 10 kali lipat, sudah jadi 30.000, berarti sudah 300 juta ya. Nah, ini transaksi terbesar saya yang paling bagus saat ada momen bagus di gold ya. Ini dalam satu malam saya dapat 100 juta, 100 juta lebih. Terus ini 30 juta, ini 28 juta. Nah, ini transaksinya. Bukan berarti saya selalu profit ya, ada lossnya juga ini yang merah-merah. Nah, ini saya ada juga cut loss. Ini dia cut lossnya. Tuh. Ini akun saya pribadi, akun real. Akun real, ini nama saya. Oke. Nah, itu tradingan saya. Oke. Nah, buat Bapak Ibu yang sekarang masih belum mulai berinvestasi, saya mau kasih tahu dulu materi ini, namanya cash flow quadrant dan 5 level investor. Ini saya ambil aja dari YouTube karena sebenarnya konsep ini sudah cukup tua, udah banyak banget orang yang bahas. Jadi nggak perlu lagi saya capek-capek bikin materi lagi dari nol ya. Saya bantu aja cariin materi yang gampang dipahami. Ayo kita sama-sama simak videonya.
Mindset yang benar soal uang akan membantu kamu keluar dari perlombaan tikus. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Cash Flow Quadrant karya Robert T. Kiyosaki. Buku ini merupakan panduan kamu untuk mencapai kebebasan keuangan. Robert percaya kalau alasan utama orang memiliki kesulitan keuangan karena mereka tidak pernah belajar soal uang dan bagaimana uang bekerja. Setiap orang bekerja untuk mencari uang, tapi tidak tahu bagaimana cara uang bekerja untuk diri mereka. Jika kamu ingin memiliki kebebasan keuangan, kamu harus memiliki pandangan yang berbeda. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, 4 kuadran untuk mendapatkan uang. Robert dididik oleh 2 ayah yang berbeda. Ayah kandungnya mengajarkan dia untuk menjadi karyawan atau pekerja mandiri. Nasihat inilah yang dikategorikan Robert sebagai nasihat ayah miskin, karena kehidupan ayahnya yang relatif miskin. Tapi ayahnya yang lain memberikan nasihat yang berbeda. Robert menyebut ayah lainnya sebagai ayah kaya, karena dia mengajarkan Robert bagaimana menjadi pemilik bisnis dan investor. Itulah jalan hidup ayah kaya raya. Setiap orang bisa dikategorikan dari cara mereka mendapatkan uang. Penjabaran mudahnya yaitu dengan membagi kondisi seorang menjadi 4 kategori: karyawan, self-employed, pemilik usaha, dan investor. Pertama, kuadran karyawan adalah tipe orang yang lebih mementingkan keamanan keuangan dan tidak berani mengambil resiko. Mereka tidak suka dengan hal yang tidak pasti, apalagi soal ekonomi. Gaji bulanan tiap bulan merupakan pilihan yang ideal. Secara pribadi, mereka lebih memilih bekerja pada sistem orang lain untuk mendapatkan uang. Mayoritas dari karyawan fokus pada pendapatan. Berapa besar gaji yang bisa saya dapatkan tahun depan, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi. Tapi mereka tidak fokus membangun aset dan sistem yang bisa menghasilkan uang. Kedua, kuadran self-employed. Tipe orang ini ingin menjadi bos bagi diri mereka sendiri dan tidak ingin pendapatannya tergantung pada orang lain. Mereka akan mendapatkan uang lebih banyak ketika mereka bekerja lebih keras. Beda dengan karyawan, self-employed tidak terlalu peduli dengan keamanan keuangan rutin tiap bulan. Tapi mereka lebih peduli kalau mereka bisa mengontrol hidup mereka dan bebas bekerja kapanpun sesuai yang mereka inginkan. Mereka juga sangat menghargai kebebasan kerja dan keahlian. Ketiga, kuadran pemilik usaha. Beda dengan self-employed, mereka tidak ingin bekerja sendirian. Mereka memilih untuk membangun sistem. Contoh yang paling menarik adalah Henry Ford yang merupakan pendiri dari perusahaan mobil Ford. Henry banyak dikritik kalau dia tidak sepintar yang banyak orang pikirkan. Mendengar hal itu, dia lalu memanggil orang yang mengkritiknya dan meminta mereka untuk bertanya apa saja. Setelah pengkritiknya mengajukan banyak pertanyaan teknis, Henry lalu memanggil asisten yang paling pintar untuk menjawab semua pertanyaan tersebut. Kemudian Henry menjelaskan, dalam membangun bisnis, dia merekrut orang yang lebih pintar dari dirinya untuk bekerja. Jadi, dia punya waktu untuk mengerjakan hal lain yang lebih penting, yaitu memikirkan masa depan Ford. Keempat, kuadran investor. Kuadran ini disebut oleh Robert sebagai tempat bermain orang kaya. Ini adalah kuadran di mana kamu menggunakan uang untuk menghasilkan uang. Itulah cara orang di kuadran ini membangun kekayaan mereka. Kedua, kuadran untuk keluar dari perlombaan tikus. Hubungan manusia dengan uang dipengaruhi oleh 2 emosi, ketakutan dan ketamakan, fear dan greed. Ini yang membuat kita selalu berada dalam perlombaan tikus. Pergi ke sekolah, lulus kuliah, kerja yang baik hingga pensiun. Itu adalah jalur lama dan dijalankan oleh hampir semua orang. Tapi Robert mengajarkan bagaimana kita bisa keluar dari perlombaan tikus dan bisa bebas secara finansial. Jalur yang ideal untuk mencapai kebebasan keuangan yaitu mulai berpikir untuk pindah dari kuadran karyawan atau self-employed ke dalam kuadran pemilik usaha. Nah, kemudian baru berpindah lagi ke kuadran investor. Untuk menjadi investor yang sukses, kamu harus punya literasi keuangan yang bagus dan modal yang cukup. Semua ini didapat ketika kamu punya pengalaman dan dana sebagai pemilik usaha. Karyawan dan self-employed bekerja untuk uang. Artinya, apabila mereka tidak bekerja, maka mereka tidak menghasilkan uang. Sedangkan pemilik usaha dan investor tidak bekerja untuk uang, melainkan uang yang bekerja untuk mereka. Pemilik usaha membuat prosedur sistem operasional sehingga usaha atau perusahaannya dapat bekerja dengan baik, walaupun pemiliknya tidak berada di tempat tersebut. Sedangkan investor mendapatkan keuntungan dari perusahaan yang didanai. Pengetahuan finansial inilah yang membuat seseorang bisa keluar dari jebakan perlombaan tikus dan bebas secara finansial. Sederhananya, bebas secara finansial adalah kondisi di mana kamu bisa hidup normal tanpa harus bekerja atau bergantung pada orang lain. Untuk mencapai kebebasan keuangan, kamu harus mengubah pola pikir kamu soal cara mendapatkan dan mengatur keuangan. Apalagi di zaman sekarang, kita bisa belajar dari berbagai sumber, bisa dari buku, bisa juga dari YouTube. Ketika kita punya pengetahuan dan literasi keuangan, selanjutnya adalah kita harus mempraktekannya. Robert belajar untuk mencapai kebebasan keuangan melalui permainan monopoli. Permainan ini mengajarkan dia, untuk menang, kamu harus punya 4 rumah hijau, kemudian menukarnya menjadi sebuah hotel. Inilah yang kemudian dia praktekkan. Robert memulai dari investasi kecil, kemudian dari situ, pelan-pelan dia punya dana yang cukup untuk berinvestasi lebih besar lagi. Ketiga, 5 level investor. Untuk keluar dari perlombaan tikus, menjadi investor adalah tingkatan yang paling tinggi. Agar lebih mudah memahaminya, Robert membaginya menjadi 5 tingkatan.
Hal ini bisa membantu kamu untuk mengukur di mana kamu sekarang, sehingga kamu bisa punya tujuan untuk naik kelas. Pertama, zero financial intelligence level. Investor di tingkat ini tidak punya uang untuk diinvestasikan. Uang mereka habis untuk membayar tagihan setiap bulannya. Mereka sadar kalau berinvestasi itu adalah hal yang penting, tapi mereka merasa kalau mereka tidak punya uang untuk diinvestasikan. Kedua, the savers are loser level. Ini adalah tipe investor yang berpikir kalau menabung adalah investasi. Tentu saja menabung adalah ide yang bagus. Namun yang kadang mereka lupa adalah uang yang ditabung akan dimakan oleh inflasi, sehingga uang tersebut tidak bisa bertumbuh. Setiap tahunnya uang mereka tidak bertambah, maka nilainya akan semakin turun. Ketiga, I'm too busy level. Ini adalah tipe investor yang merasa kalau mereka terlalu sibuk untuk belajar cara investasi. Di level ini bukan berarti mereka tidak berpengetahuan. Banyak orang di level ini merupakan profesional yang memiliki tingkat edukasi yang baik, tapi mereka tidak memiliki semangat atau dorongan untuk belajar caranya berinvestasi. Uang mereka banyak di tabungan pensiun dan reksadana. Mereka pikir kalau investasi harus dikelola oleh tim profesional. Keempat, I'm a professional level. Ini adalah tipe investor yang paham caranya berinvestasi. Mereka adalah tipe orang yang menginvestasikan sendiri uangnya tanpa menggunakan jasa profesional. Pengalaman yang mereka dapatkan berasal dari investasi dan bisnis bertahun-tahun. Walaupun begitu, tipe investor ini tidak memiliki sistem dan sebuah tim. Mereka bekerja sendiri. Kelima, the capitalist level. Ini adalah tingkat di mana orang terkaya di dunia berada. Mereka punya sistem dan tim untuk menentukan sebuah investasi. Kebebasan keuangan hanya bisa diraih apabila kamu memiliki edukasi keuangan yang baik. Kamu harus tahu bagaimana cara uang bekerja dan membuatnya bekerja untuk kamu. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Oke. Jadi, kira-kira Bapak Ibu, jenis investor yang mana? Tipe yang mana nih? Coba tulis di komen. Kira-kira tipe yang mana investornya nih? Oke. Sambil kita lanjut ya. Nah, setelah video tadi, Bapak Ibu udah tahu ya, kira-kira saya sekarang lagi ada di mana? Nah, apakah saya mau tetap di situ? Apakah saya perlu untuk merubah kuadran saya mau ada di mana? Apakah saya perlu merubah cara saya mengelola uang? Nah, itu pengetahuan atau ilmu. Itu kalau misal hanya sebagai pengetahuan, ya udah selamanya dia akan jadi pengetahuan kalau nggak dipraktekkan. Jadi memang saya tahu mungkin itu sulit sekali ya, itu sudah lama ya, Robert T. Kiyosaki itu sudah lama banget. Dan untuk kita benar-benar bisa mau bergerak, mau berubah tuh memang tidak gampang. Nah, tapi sekarang saya mau kasih, yang akan saya sharing hari ini, setidaknya kita latihan lah. Kalau mungkin memang sulit sekali mau pindah, mau berubah, setidaknya kita latihan exercise dari yang kecil-kecil, exercise pelan-pelan setiap hari. Mudah-mudahan suatu hari nanti bisa pindah ke kuadran yang lebih selanjutnya lagi ya. Oke, jadi gimana cara mulai perjalanan sebagai investor? Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita harus latih. Nggak harus nunggu uang banyak. Zaman sekarang untuk tempat berlatih investasi itu udah banyak banget, apalagi udah masa zaman digital sekarang ya, pengetahuan aksesnya pun juga mudah didapat. Jadi dari uang sekecil apapun, dari 2 juta, 5 juta, 10 juta itu kita udah bisa kelola. Yang penting adalah mindset. Mindsetnya adalah mindset investor, bukan tukang judi, bukan orang yang cari peluang mendadak gitu ya. Tapi kita melatih mindset investor kita, itu yang paling mahal dan yang paling penting. Nah, ini sebelum masuk ke topik lebih dalam lagi, saya mau ada kasih video lagi tentang perbedaan apa itu tabungan, investasi, dan apa bedanya dengan spekulasi. Setiap investor yang sukses harus memahami perbedaan antara menabung, investasi, dan spekulasi. Jika Anda tidak tahu cara berinvestasi yang benar, Anda mungkin bisa kehilangan banyak uang. Mari kita mulai dengan menabung. Menabung dapat diartikan sebagai proses menyisihkan uang untuk melakukan pembelian dalam waktu singkat. Biasanya, di bawah 3 tahun. Elemen terpenting dalam menabung adalah keamanan uang Anda.
Anda tidak ingin nilai tabungan Anda berfluktuasi, karena Anda memerlukan semuanya untuk melakukan pembelian. Ada beberapa opsi yang tersedia untuk membantu mengelola uang Anda, misalnya rekening tabungan, rekening pasar uang, dan deposito. Sayangnya, rekening tabungan biasanya mendapatkan bunga yang sama atau tidak lebih tinggi daripada nilai inflasi. Jika Anda ingin mengembangkan uang Anda lebih dari itu, Anda harus mempertimbangkan investasi. Investasi adalah proses yang lebih panjang. Biasanya menyetorkan modal dengan jumlah tertentu untuk kepemilikan suatu saham bisnis, dengan berharap akan menerima pengembalian yang lebih tinggi daripada inflasi. Faktor terpenting dalam berinvestasi adalah pertumbuhan uang Anda. Ada banyak cara untuk berinvestasi. Obligasi saham dan real estate adalah jenis investasi yang paling populer. Investasi menawarkan hasil yang lebih tinggi dari menabung, tapi memiliki risiko yang tinggi juga. Nilai investasi akan naik turun apabila dilihat dalam jangka pendek. Untuk menjadi investor yang sukses, Anda harus menginvestasikan uang Anda setidaknya selama 3 tahun. Karena dalam waktu yang lebih lama, uang Anda nantinya akan cukup berkembang. Meskipun nilai investasi Anda turun dalam waktu singkat, pada akhirnya akan lebih tinggi di akhir periode, daripada jika disimpan di rekening tabungan saja. Bagaimana jika Anda perlu mengembangkan uang Anda dalam waktu cepat? Disitulah Anda perlu berspekulasi. Dengan berspekulasi, Anda menempatkan uang Anda dalam risiko, dengan harapan akan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dalam waktu lebih singkat. Contohnya adalah daily trading, di mana kita berspekulasi saham dengan membuka dan menutup posisi hanya dalam hitungan menit atau jam. Spekulan bisa untung besar dan bisa juga rugi besar. Jadi kesimpulannya, menabung untuk melindungi uang Anda, investasi untuk mengembangkan uang Anda, dan spekulasi untuk mempertaruhkan uang Anda. Oke. Jadi udah tahu bedanya pengertian dari tabungan, investasi, dan spekulasi. Jadi jangan sampai salah lagi kalau ada yang bilang investasi tapi gaya transaksinya kayak berjudi, ya beda, itu jadinya spekulasi ya. Jadi kalau makanya saya bilang yang paling benar itu adalah mindset fundamental. Jadi apapun yang kita pegang, kendaraan investasinya apapun, kalau kita punya mindset investor, kita punya patokan, kita punya pengetahuan. Untuk investasi itu perkembangan yang make sense itu sekian. Kalau dengan cara begini, cara yang saya sebut tadi ya barbar, abuse dengan transaksi atau investasinya, nah itu udah berubah jadi ke spekulasi. Jadi yang membedakan mana investasi dan mana spekulasi itu sebenarnya bukan platformnya atau bukan di mananya kita berinvestasinya, tapi dari diri kita sendiri. Kalau caranya kayak tukang judi ya udah itu jadi spekulasi jadinya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini sekilas saya simpulkan ya. Bedanya tabungan, kalau tabungan lebih liquid, kebutuhannya untuk jangka pendek, untuk kebutuhan harian, dana darurat, dan dana penting. Kalau investasi itu perlu diendapkan, jadi kita misal harus ada uang yang memang untuk untuk diinvestasikan, jangkanya biasa menengah, untuk rencana pembelian lebih besar, misal untuk rumah, mobil, ibadah, dan uang dingin udah pasti. Kalau spekulasi, dia perputarannya lebih cepat, ya untung cepat, kalah cepat gitu ya, jangka pendek. Nah, uang kaget, profitnya bisa tinggi, resikonya pun besar. Mau menang sekali, hilang sekali gitu. Uang dingin, udah pasti uang dingin ya. Jangan sampai uang judi itu dari uang belanja itu bisa kacau nanti. Nah, yang seperti yang saya jelaskan tadi, yang akan kita bahas adalah investasi, bukan spekulasi. Investasi itu bagaimana memanage keuangan kita yang punya tujuan, ada goal ya. Nah, contoh-contoh tabungan itu rekening, deposito saya masukkan dalam tabungan karena bunganya itu kurang lebih dia sama inflasi, hampir cuman selisih sedikit sekali sama inflasi. Jadi deposito itu bukan jenis investasi tapi hanya tabungan. Emas fisik,
Properti bisa disebut tabungan, barang mewah seperti Rolex, Hermes. Nah, contoh investasi itu saham, reksadana, obligasi. Nah, kalau yang reksadana itu mungkin investasi yang lebih ke low risk ya. Emas juga bisa dibilang investasi karena yang pegang emas fisik itu bisa jadi harga emas naiknya lebih tinggi dari dari inflasi. Opsi saham, option properti, trading berjangka. Contoh spekulasi saham, saham bisa juga disebut spekulasi seperti yang saya cerita tadi. Kalau misal cara transaksinya abuse, barbar, tanpa ada analisa yang matang ya, maka itu jadi spekulasi. Bisa aja kita habis beli saham kemudian harganya hancur ya kan. Opsi saham sama properti pun sama spekulasi ya. Ada nggak zaman sekarang pernah dengar beli harga sekian, jualnya bisa lebih murah dari harga harga belinya? Ada, tapi mungkin nggak banyak ya. Tapi kalau apes ya ada aja. Nah, misal tanam modal di bisnis orang ya, bisa juga kan kita spekulasi, entah itu bisnis jalan atau ternyata malah rugi gitu kan, itu spekulasi. Trading berjangka juga sama, bisa jadi ajang spekulasi kalau banyak orang yang suka sebut, trading itu judi gitu. Nah, itu kembali lagi bagaimana mereka memperlakukan investasinya. Kalau cara mereka abuse ya itu bisa disebut seperti judi karena mereka nggak ada rencana, nggak ada planning, nggak ada apa namanya perhitungan, ya udah masuk all in, untung besar, hilang habis gitu. Itu contoh spekulasi. Nah, seperti quotes-nya Bruce Lee, saya tidak takut pada orang yang melatih 10.000 macam tendangan, tapi saya takut pada orang yang berlatih 10.000 kali untuk satu macam tendangan. Jadi Bapak Ibu lebih baik putusin kira-kira apa satu investasi yang cocok untuk Bapak Ibu, tapi stay di situ, dalami, menjadi expert, dan sampai berhasil di situ. Daripada semua macam-macam dicoba, ini dicoba, itu dicoba, tapi nggak ada yang berhasil kan, sayang ya. Itu. Nah, yang akan kita bahas hari ini khususnya di bidang trading berjangka, karena kebetulan yang saya paling fasih dan paling berpengalaman di bidang ini, trading berjangka. Oke, kita masuk ke sesi 2, yaitu bedah trading berjangka. Apa sih trading berjangka itu? Nah, itu trading berjangka adalah pada prinsipnya jual beli kontrak sebuah aset. Nah, asetnya apa aja yang biasanya diperdagangkan di trading berjangka itu contohnya forex. Di forex ada major, minor, exotic. Ini mata uang ya, mata uang. Nah, komoditinya ada di gold, silver, oil, kakao, ada macam-macam juga. Indeks sahamnya misal contohnya Dow Jones, Hang Seng, dan lain-lain. Bagaimana jual beli kontrak berjangka? Itu kontrak sebuah aset menggunakan margin dan leverage. Margin itu dana jaminan, itu digunakan untuk membuka transaksi dan memungkinkan bisa memiliki posisi lebih besar dari modal dengan dana pinjaman dari broker. Leverage itu daya ungkit, marginnya relatif kecil. Dengan margin yang relatif kecil kita bisa bertransaksi yang berkali lipat. Contoh leverage 1:100 itu daya ungkitnya 100 kali lipat. Nah, langsung aja ini kayak begini. Contoh nih leverage misalnya $500 dengan leverage 1:100 ya, dengan margin hanya $500, tapi kita bisa mengendalikan transaksi yang nilainya $50.000 gitu. Nah, contohnya bedanya dengan leverage 1:1, misal kita punya uang $50, misal dibeliin emas, anggaplah $50 itu misal 1M ya. Misalkan dibelikan emas 1M itu, nah berarti ya cuman dapat berapa gram senilai 1M itu leverage 1:100. Kalau leverage 1:100, misal kita mau punya emas yang senilai 1M, ternyata kita hanya perlu modalnya itu hanya berapa, 1 juta ya, 10 juta, 10 juta, hanya perlu 10 juta aja. Oke, nah ini contoh transaksi komoditi emas ya, contohnya. Namanya satuan dari kontrak transaksinya itu namanya lot, satuannya lot. Nah, contoh emas dengan berat 1 lot. 1 lot itu
per satu kelipatan kontrak transaksi disebut lot. Nah, satu lot emas itu kontraknya adalah dengan berat 100 tos atau 100 troy ounce. 100 troy ounce itu satuan berat internasional ya. Nah, kalau ke kilogram itu kurang lebih 3,1 kilogram. 3,1 kilogram emas itu kurang lebih nilainya 3 miliar rupiah. Nah, itu hanya butuh margin kalau untuk di transaksi berjangka ini hanya butuh margin $1.000. $1.000 itu kalau rupiah kurang lebih 15 juta ya. Hanya butuh margin 15 juta untuk mengendalikan transaksi emas yang senilai 3M. Untuk hanya mendapatkan kontrak beli atau kontrak jualnya komoditi itu ya, bukan berarti punya emas batangannya, bukan, tapi hanya untuk mendapat kontrak beli atau kontrak jualnya aja. Oke, ini contoh di chart di MetaTrader, ini contoh chart pergerakan harga emas di chart. Nah, ini contoh harga emas. Ini harga emas pakai US dollar ya, untuk patokannya adalah mata uang dunia yaitu US dollar. Harga emas misalnya di 1923 ke 1924. Ini harga naik ya, dari 1923 di sini ke 1924 di sini. Nah, ini kenaikannya kita sebutnya 1 poin. Kenaikan 1 poin itu tercapai dalam berapa lama? Nah, ini ya 1 poin. Nah, cara hitungnya adalah 1 poin dikali kontrak size-nya. Kontraknya kita tadi berapa? 1 lot itu. 1 lot kontraknya adalah 100 troy ounce ya kan? 1 lot transaksinya dikali mata uangnya yaitu USD. $1. $1 berarti 1 poin kali kontrak size-nya 1 lot dikali 1, $100. Nah, jadi dengan kenaikan harga dari 1923 ke 1924 ini kita mengalami keuntungan, kita buy ya, kita ambil transaksi buy, kita mengalami keuntungan 1 poin yaitu $100. Berarti artinya dengan kita punya kontrak 1 lot tadi, kita punya keuntungan $100 dengan margin berapa tadi? Marginnya 1.000. Nah, $100 dengan margin 1.000 ya kan? Nah, berapa lama sih tercapai 1 poin itu dalam emas? Nah, ini bisa dilihat jamnya, ini tanggal 10 Juli ya. Ini di 11.59, kemudian nih harga 1923 ini tercapai di 10 Juli jam 11.59 dan 1 poin ke 1924 itu tercapai di hari yang sama 10 Juli di jam kurang lebih ini di 12.15. Jadi 15 menit aja tercapai ini 1 poin ini. 15 menit aja tercapai itu keuntungan $100 tadi. Hanya dalam waktu 15 menit tercapai. Ya, itu contoh bagaimana fluktuasi pergerakan harga emas. Jadi ini saya kasih lagi gambaran gimana sih mekanisme trading. Mungkin tadi masih agak bingung ya, gimana ini kok bisa kayak gitu ya. Nah, ini saya kasih lagi video lagi gimana mekanisme trading, konsepnya itu gimana pakai sistem leverage, kok bisa sih untung 100 kali lipat. Nah, ini dia penjelasannya. Di video ini, bakal dikenalin seputar trading forex lebih lanjut. Terutama faktor-faktor apa aja yang ngebuat orang-orang jadi minat buat trading forex selain bisa bikin untung cepat. Sebelumnya, aku mau kenalin dulu tentang investasi secara sederhana. Soalnya trading forex ini berkaitan sama investasi. Kalau kita ngomong tentang instrumen keuangan, investasi di bidang ini tuh mindahin uang yang kita punya ke suatu instrumen keuangan, biar uangnya itu bisa jadi lebih banyak lagi. Jelas dong, semua orang pasti pengen dapat keuntungan dari uang yang mereka investasiin itu. Investasi di instrumen keuangan itu contohnya, kayak beli obligasi, taruh uangnya di deposito, beli saham suatu perusahaan, dan masih banyak lagi. Biar bisa dapat keuntungan di periode yang udah ditentuin. Misalnya itu per bulan atau per tahun. Kayak beli obligasi atau surat hutang nih. Kalau penerbitnya atau yang ngeluarinnya itu pemerintah, artinya itu negara minjem uang kita dan ngejanjiin keuntungan yang pasti. Ya, sekitar berapa persen setiap tahunnya. Atau, uang kita didepositoin di bank nih. Bisa dapat keuntungan yang pasti juga, beberapa persen setiap tahunnya. Contoh berinvestasi di obligasi sama deposito ini tuh, jenis investasi yang low risk, low return. Dan jangka waktunya juga lama. Nah, ada juga pilihan investasi yang high risk, high return. Dan jangka waktunya juga cepat. Udah jelas, yaitu trading forex. Lah, katanya trading forex itu bisnis, bukan investasi. Jadi gini, trading forex itu salah satu instrumen investasi. Tapi mindsetnya yang harus dipakai itu mindset bisnis. Soalnya kebanyakan orang itu ketika dengar investasi, mereka kurang mikirin risikonya. Nah, kenapa trading forex ini, walaupun risikonya tinggi, tapi masih diminatin sama banyak orang?
Faktor-faktor apa aja sih yang ngebuat banyak orang tertarik selain high return-nya? Jadi, trading forex ini salah satu cara alternatif buat nyari keuntungan. Kenapa bisa disebut alternatif? Ya soalnya kadang ada waktunya buat orang-orang yang berinvestasi di salah satu instrumen keuangan itu, kayak beli obligasi nih, atau naruh uangnya di deposito, atau beli saham perusahaan buat ngejar dividennya. Banyak juga yang ngerasa bosen. Soalnya lama juga biar kerasa dapat untungnya. Apalagi kalau cuma pakai uang kecil, makin lama untungnya. Gara-gara ini nih, sebagian orang pada coba trading forex. Terus juga, kalau ada yang investasi di aset kayak mata uang asing, saham, emas, dan lain-lain lagi turun harganya. Si investor ini nggak bisa nyari keuntungan di spot market. Yang ada mereka malah rugi kalau jual asetnya. Kita ambil lagi contohnya investasi di emas ya. Nah, pas emasnya mereka punya harganya lagi turun, mereka juga ada yang trading forex atau futures dengan ambil posisi sell. Tujuannya itu biar kerugian di spot market seenggaknya bisa dilindungin atau di cover sama keuntungan dari trading forex atau futures. Ini tuh yang disebut hedging aset. Terus, nilai kontrak dari suatu aset atau produk yang dijual beliin juga banyak banget. Nilai kontrak yang dijual beliin ini mulai dari pasangan mata uang yang ditandingin, kayak nilai tukar Euro USD, terus GBP JPY, dan masih banyak mata uang lainnya. Ada juga nilai kontrak komoditi seperti emas, perak, minyak bumi terhadap US dollar. Terus nilai kontrak indeks saham juga ada. Padahal, indeks saham itu kan cuma rata-rata nilai kinerja dari saham-saham perusahaan yang terdaftar di indeksnya. Dan buat patokan investor kalau mau investasi. Nah, si nilainya ini kalau di futures market itu bisa dibuat nilai kontraknya dan dijual beliin. Terus saham dong juga ada. Dan udah jelas, kalau beli saham di futures market itu kita cuma beli nilai kontraknya aja. Dan kita bukan beli kepemilikan perusahaannya itu. Dan masih banyak lagi. Intinya, kalau ditelusurin dari ini aja, banyak banget yang bisa jadi pilihan buat kita kalau mau trading. Dari trading forex jelas-jelas bisa dapat keuntungan dari dua arah. Soalnya, bisa ngejual beliin produksi CFD ini nih. Tinggal analisa pergerakan harga dari aset yang bisa dikuasain. Terus tinggal pasang posisi dari hasil analisanya. Kalau nilainya mau naik, ambil posisi buy. Dan kalau nilainya mau turun, ambil posisi sell. Ditambah sama adanya liquidity provider sebagai market maker-nya dan sebagai lawan trading trader-nya, kita tuh nggak perlu pusing-pusing nunggu penjual atau pembeli datang. Gara-gara ini nih, likuiditas di trading forex ini tinggi banget. Marketnya juga buka 5 hari dan 24 jam. Bahkan di beberapa kasus, ada yang 7 hari juga. Dan tergantung dari liquidity provider-nya atau market maker-nya sendiri. Kayak nilai kontrak forex, terus komoditi kayak gold, oil, dan lainnya itu punya 4 sesi waktu trading. Yang pertama sesi Sydney atau Australia, yang kedua sesi Tokyo atau Asia, yang ketiga sesi London atau Eropa, dan yang keempat sesi New York atau Amerika. Jadi kapanpun kita mau mulai trading, nggak perlu nunggu satu bursa atau market buka dari pagi sampai sore. Jam berapapun langsung bisa trading. Kalau sesi market Sydney udah tutup, harga masih bisa jalan. Soalnya sesi market Tokyo masih buka. Pas sesi market Tokyo tutup, masih ada sesi market London. Begitu seterusnya. London tutup, New York buka. New York tutup, Sydney buka. Inilah yang membuat trading forex bisa 24 jam. Tapi dari keempat sesi market ini, ada jam yang terbaik buat trading aset tertentu. Di trading forex ini, kita bisa mulai pakai dana yang relatif kecil. Terus potensi keuntungan yang bisa didapat itu juga nggak terbatas. Modal cuma 1 juta, terus jadi 100 juta atau 1 M. Potensinya bisa kok, cuman ya susah banget. Dan potensi kerugiannya itu tergantung dari modal yang kita pakai. Misalnya modal cuma 1 juta nih, ya udah, ruginya cuma 1 juta. Dari faktor-faktor yang tadi dijelasin, kayak dapat keuntungan dari 2 arah, terus likuiditasnya tinggi, market buka 24 jam selama 5 hari bahkan sampai 7 hari, banyak pilihan nilai kontrak aset yang bisa ditradingin, bisa mulai pakai uang kecil, sama potensi keuntungan yang terbatas. Inilah yang ngebuat investor-investor kecil dan banyak orang-orang biasa tertarik buat mulai trading forex. Nah, jadi seperti info tadi ya, Forex itu kita bisa transaksi hampir 24 jam, khususnya kalau di gold itu dia buka dari jam 6 pagi sampai jam setengah 4 subuh besokannya, itu terus buka terus. Nah, jadi makanya seperti yang contoh tadi 1 poin itu kita bisa ambil 15 menit. Jadi benar-benar bisa kita berlatih, misal sedang ada kesibukan ya, misal lagi kerja, sedang bekerja atau punya bisnis atau apa, tetap bisa kita mulai berlatih untuk bertransaksi di di forex atau misal di gold gitu ya, di trading seperti ini. Karena kapan aja kita ada waktu luang, kita bisa untuk ngelatih. Oke, saya yang penting mengenal trading dulu, misal malam jam 9 di tempat tidur pun bisa, karena dari handphone, dari aplikasi aja bisa. Itu jadi benar-benar sangat fleksibel waktunya. Jadi juga modalnya pun bisa dari modal yang kecil. Nah, ini saya lanjut lagi ke legalitasnya gimana. Jadi trading ini sebenarnya
legalitasnya gimana sih sebenarnya, scam apa bukan. Nah, itu yang faktor penting sekali Bapak Ibu harus tahu nih, trading ini dasarnya apa. Nah, informasi ini cuman sebenarnya cukup untuk kepengetahuan aja ya, pengetahuan Bapak Ibu perlu tahu supaya makin paham industrinya ini gimana gitu. Jadi jangan sampai berinvestasi di tempat yang nggak tahu dasar hukumnya apa, ada regulatornya nggak. Nah, ini dia penjelasannya. Oke, video lagi ya. Mungkin sebagian dari kalian juga pernah dengar, kalau trading di futures market itu, walaupun harga di spot market bergerak turun, kita bisa dapat keuntungan kalau kita ambil posisi sell. Nah, kenapa bisa begitu? Di trading futures yang bisa kita dengar itu, nerapin sistem perdagangan alternatif. Jadi bukan jual beli kayak umumnya gitu. Kayak kita beli barang dari si A nih, terus dijual lagi ke si B atau ke si C. Di sistem perdagangan alternatif ini, kita tuh bertransaksi jual beli sama satu pihak aja, dan bisa melakukan short selling. Short selling itu kondisi di mana kita bisa ambil keuntungan kalau harganya itu bergerak turun. Soalnya, kita bertransaksi sebuah produk bernama CFD. CFD itu apaan sih? CFD atau kepanjangannya, Contract for Difference, ini tuh kontrak yang disepakatin sama dua belah pihak. Dalam hal ini, pihaknya itu penjual sama pembeli. Dan kesepakatannya itu, kalau ada selisih atau perbedaan nilai, salah satu pihak harus bayar ke pihak lain. Misalnya, kita sebagai trader nih, mau mulai transaksi atau open posisi dengan ambil posisi buy. Yang mana artinya menjadi pembeli nilai kontrak suatu aset. Setelah beberapa jam kemudian, nilai kontrak dari aset atau instrumen yang kita tradingin itu bergerak naik. Terus kita tutup transaksinya nih, atau close posisi. Nah, si penjual nilai kontrak ini harus bayar selisih perbedaan nilainya ke kita sebagai pembeli nilai kontraknya. Dan sebaliknya, kalau nilainya bergerak turun, pas penutupan transaksi atau close posisi, kita sebagai pembeli nilai kontrak harus bayar selisih perbedaan nilainya ke si penjual. Kita juga bisa milih nih, mau jadi pembeli atau penjual nilai kontrak asetnya. Di trading futures itu, ada dua jenis market. Ada yang jual belinya di dalam market atau bursa, ada juga yang perdagangannya nggak di bursa. Walaupun kasus ini dagangnya nggak di bursa, tapi bisa disebut juga bursa OTC. Kalau trading futures yang di dalam bursa itu, pembeli nilai kontrak sama penjual nilai kontrak ditemuin keduanya biar bisa jual beli. Kalau trading futures yang tanpa bursa itu, kita jual beli sama satu pihak aja, yaitu liquidity provider. Yang mana umumnya itu investment bank. Jelas, bukan bank kayak tempat kalian nabung sekarang. Dan LP ini punya peran jadi market makernya. Lebih jelasnya lagi, pembuat dari OTC marketnya sendiri. Nah, dengan adanya si LP ini, kita udah punya lawan trading yang siap memilih posisi berbeda. Kalau kita buy, dia siap sell. Kalau kita sell, dia siap buy. Kalau disimpulin jadinya kayak gini. Trading yang kita tahu itu ada dua jenis, spot sama futures. Kalau di spot, yang diperjualbeliin itu aset atau barang aslinya. Kalau di futures, yang diperjualbeliin itu cuma nilai kontrak suatu aset atau instrumen. Mau itu forex, komoditi, dan lain-lain. Yang mana nilainya itu berdasarkan nilai atau harga di spot market. Terus, trading futures ini nerapin sistem perdagangan alternatif. Biar trader bisa dapat peluang keuntungan kalau nilai suatu aset lagi bergerak naik sama waktu lagi turun. Di trading futures ini ada dua jenis market. Yang pertama, market real, di mana si penjual sama pembeli ketemu di market. Dan yang kedua, OTC market, di mana ini adalah market yang dibuat sama liquidity provider. Jadi kita sebagai tradernya bisa menjadi pembeli atau penjual suatu nilai kontrak kepada si liquidity provider. Produk yang diperjualbeliin itu namanya contract for difference atau CFD, yang nilainya mengadaptasi nilai atau harga aset di spot market. Nah, inilah konsep trading forex yang biasa kalian dengar. Kita bisa jual beli CFD forex, gold, komoditi, dan lain-lain, biar bisa nyari keuntungan dari selisih nilai atau harga kontrak suatu aset. Dan yang lebih enaknya lagi, kendali buat tutup posisi atau transaksi itu ada di kita sebagai tradernya. Nah, si liquidity providernya ini cuma nunggu aja. Oke. Kurang lebih secara garis besarnya itu konsepnya begini ya. Ini dia rangkaian transaksinya. Nah, trading ini komoditasnya, forex, komoditas kripto juga bisa. Nah, nilai kontraknya ini yang disebut
futures, kemudian kita bertransaksi dengan yang namanya sistem perdagangan alternatif tadi yang sudah dijelasin. Nah, ini adalah kita trader, kita kemudian seluruh transaksi trader ini, para trader dikumpulkan yang pada namanya LP atau liquidity provider ini dicocokin, misal ada berapa transaksi yang buy, berapa yang sell. Nah, transaksi-transaksi tersebut saling match. Nah, LP ini bertugas mengumpulkan seluruh transaksi dan menyediakan harga dari market. Nah, ini hanya ilustrasi aja, ilustrasinya saya ambil aja dari Google. Nah, misal si John di waktu yang sama, misalnya si John dan si Sarah. Si John mengambil posisi buy dan Sarah mengambil posisi sell. Nah, kemudian harga bergerak, kebetulan di sini harganya bergerak naik dan si John profit 5.000 USD, sementara si Sarah loss 5.000 USD. Jadi kurang lebih kayak gitu, LP ini mempertemukan seluruh transaksi dari para trader gitu. Hasilnya ada yang profit, ada yang loss. Gitu. Jadi, tapi trader-trader ini nggak bisa kita sebagai trader nggak bisa langsung ke LP, harus melalui yang namanya broker. Nah, di antara LP dan trader ini ada yang namanya broker. Jadi, Bapak Ibu ini transaksi harus melalui broker. Broker ini fungsinya untuk buka account, penyedia aplikasi gitu, kemudian deposit dananya ke broker ini. Nah, broker-broker inilah yang menyediakan platform dan sebagai perantara para trader ke LP. Nah, sistem perdagangan ini tadi semua yang sudah kita bahas ya, ini disebut sistem perdagangan alternatif dilindungi oleh regulasi yang resmi. Sistem perdagangan seperti ini udah umum di dunia, regulatornya biasanya tersedia di masing-masing negara. Indonesia pun sudah punya regulator untuk perdagangan alternatif seperti ini. Nah, ini di Indonesia bentuknya kayak gini, di bawah Kementerian Perdagangan regulatornya, dan di bawahnya itu ada namanya Bapepti, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Nah, terus udah gitu bursa berjangka ini BBJ, juga ada yang namanya ICDX. Pedagang berjangka ini disebut broker dan wakil-wakilnya ini adalah WPB, wakil pelang berjangka, dan nasabah ini adalah kita sebagai trader. Nah, regulator ini bisa aja kita misal pakai broker luar negeri, tapi yang penting broker tersebut terdaftar di regulator negaranya. Nah, kemudian sekarang kita mau bahas nih bedanya bagaimana yang trading real dan bagaimana yang scam ya, bagaimana trading yang scam. Kita belajar bagaimana ciri-cirinya. Pertama, fixed profit. Misalkan menjanjikan fixed profit. Namanya kita berinvestasi ya, berinvestasi dimanapun, misal Bapak Ibu di reksadana atau dimanapun ya, cari tahu lah kemana aja kalau misal mau cari tahu ya. Untuk transaksi investasi yang benar, itu nggak ada yang namanya membagikan fixed profit. Misal fixed profitnya, saya akan bagi fixed profit persentase sekian gitu. Misal dalam jangka waktu 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Terserah bagaimana mereka menawarkannya dan pasti profitnya sekian gitu. Nah, kalau sudah ada menjanjikan fixed profit itu perlu dicurigai, patut dicurigai, karena yang namanya investasi itu tidak ada yang namanya fixed profit. Termasuk Bapak Ibu berinvestasi ke bisnis orang pun, ke bisnis ya, anggaplah misal Bapak Ibu punya bisnis, misal punya bisnis sendiri. Nah, mungkin nggak misal ada teman atau siapa yang mau menanamkan uangnya, Bapak Ibu bisa menjanjikan profitnya sekian pasti saya bagi gitu, karena kan namanya orang bisnis kan up and down, keuntungan kan kita nggak pernah tahu, tergantung situasi. Nah, kalaupun ada yang bisa menjanjikan fixed profit, itu pasti rendah sekali. Bapak Ibu misal punya bisnis, profit saya tiap bulan anggaplah ya misal 50% gitu, saya berani kasih fix ke modal saya nih berapa nih. Pasti nggak mungkin berani kasih sampai 30 kan, nggak mungkin ya, paling 5%, kita ngomong jelek pasti 5% gitu ya kan. Nah, kalaupun ada yang berani kasih fixed profit itu pasti rendah sekali. Kalau ada yang kasih fixed profitnya itu menggiurkan ya, itu wajib patut dicurigai.
Nah, tanam modal tanpa melakukan apa-apa pada badan atau perusahaan yang tidak kenal langsung pemiliknya. Nah, itu juga ya mungkin pernah ya Bapak Ibu temuin ada tiba-tiba teman atau kenalan atau siapa gitu yang nawarin, ayo ini tanam modal di sini sini sini. Dia misal pakai sistem networking, nawarin kekenalannya ke siapa, ada bisnis nih begini begitu dan mereka tugasnya kayak rekrut terus cari-cari orang terus buat cari apa namanya cari investor gitu ya. Nah, itu juga perlu diwaspadain karena kembali lagi kalau kita pikir secara logika, misal kita punya bisnis ya, bisnis real, misal saya punya bisnis real, bisnis saya membutuhkan modal 5M. Nah, biasanya kan kalau misal bisnis real itu punya batas, kebutuhan modalnya tuh berapa? 5M. Saya cari investor supaya mencapai kuota 5M itu. Tapi bukan berarti saya cari investor, cari terus. Misal 5M-nya udah tercapai, terus cari. Berapa yang akan saya bagi ke investor? Kan itu sudah nggak make sense, sudah nggak masuk akal ya. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar pakai logika, ini nggak make sense nih kalau dia bagi-bagi. Sekarang begitu banyak orang yang cari investor, banyak investor yang masuk dan semuanya harus saya bayar. Dari mana uangnya saya akan bayar keuntungannya para investor tersebut? Nah, itu perlu dicurigai. Nah, ini masih sama kayak tadi ya, misal bentuknya MLM, cari-cari investor terus gitu ya, cari-cari member terus, cari-cari investor baru terus bergabung. Nah, itu bisa dicurigai juga disebut skema Ponzi. Skema Ponzi itu maksudnya misal yang awal-awal nih sudah tanam modal gitu kan, dapat keuntungan. Keuntungan mereka dibayar oleh siapa ya? Dibayar orang yang baru direkrut, yang paling bawah. Jadi yang atas dibayar oleh orang-orang yang baru direkrut di bawah gitu terus sampai satu titik dia sudah nggak bisa lagi bayar keuntungan, tiba-tiba menghilang. Itu namanya skema Ponzi. Nah, kalau ini contoh kerugian korban yang diduga penipuan trading atau robot trading. Ini ada orang yang bikin ya, saya ambil aja di Google. Nah, robot trading sendiri itu apa? Robot trading itu adalah program atau aplikasi. Sebenarnya robot tradingnya itu tidak salah, tapi hanya sebuah oknum yang membuat robot trading itu dibikin skema Ponzi. Skema Ponzi akhirnya cari-cari terus nasabah dan sebenarnya itu hanya kedok gitu. Itu dipakai aja kedok. Contoh-contoh Nah, ini ATG, Net89, DNA, Fahrenheit itu gaya pakai gaya robot dan cari-cari member terus gitu. Nah, kalau Binomo sama Quotex itu binary option. Pernah dengar ya Binomo, Quotex, siapa namanya? Indra Ken sama Doni Salmanan itu mungkin pernah dengar kemarin ceritanya. Kalau itu beda lagi tuh kedoknya, dia binary option. Nah, binary option itu apa? Nah, ini saya ada bikin video juga tentang binary option, perbedaannya. Binary option explain. Hai Civeli, sorry videonya gue remake ya. Gue mau bahas perbedaannya dengan trading. Jadi kita tuh dikasih waktu 5 menit untuk nembak. Ini nggak ada di trading. Nggak ada waktu-waktuan. Ya kalau mau buy ya buy. Atau bisa bikin pending order. Kalau kita benar naik misalnya ya, kita bakal dapat keuntungan 80% dari modal kita atau 800.000. Juga nggak ada seperti ini. Kalau di trading satuannya lot. 1 lot, 0,1 lot, 0,001 lot. Bisa diatur tergantung dana atau tipe account. Tapi kalau kita salah, semua uang kita 100%-nya itu akan hilang, akan ludes, nggak bersisa. Bukan kayak floating loss atau minus sekian persen yang bisa naik lagi. Ini benar-benar hilang semuanya. Nah, di sini perbedaan yang paling mencolok. Hilang semuanya itu udah fix 100% loss. Sementara di trading, selama posisi tidak di close, maka transaksi itu masih potensi. Kalau floatingnya plus, artinya masih potensi profit. Tapi kalau floatingnya minus, potensinya loss. Kalau lagi floating negatif, tapi terus harganya balik arah, maka floating tersebut bisa berubah lagi tergantung pergerakan harga pada saat itu. Atau
atau kita juga masih bisa melakukan tindakan risk management. Cash or nothing. Di sini kita bisa lihat risk reward ratio-nya itu nggak sebanding. Kalau menang dapat 80, kalau kalah hilang 100. Ini juga beda, kalau kita trading berapa poin kita plus atau minus, maka ya segitu juga kita profit or loss. Rasionya 1:1. Setiap kali kita kalah atau salah nih nebaknya, di taruhan berikutnya kita diminta modal yang dipertaruhkan itu 2,5 kali lipat lebih tinggi dari yang sebelumnya. No, trading nggak ada sistem begitu. Setiap saat, kapanpun bebas mau menentukan open berapa lot, disesuaikan dengan equity. Beberapa platform binary option itu seperti Binomo, All In Trade, Quotex, dan IQ Option. Kalau aku pribadi, aku nggak akan pernah trading atau lebih tepatnya berjudi di tempat ini. Kalau orang lain bebas, your choice. Totally agree. Nah, itu salah satu penyasaran lagi. Jadi itulah makanya banyak sekali celahnya orang memanfaatkan ketidaktahuan kita untuk kedok trading. Padahal trading yang sebenarnya nggak kayak gitu. Karena mungkin begitu banyak ilmu yang harus dipelajari dan butuh pengalaman, butuh jam terbang. Itulah celah-celah itu yang digunakan oleh para scammer-scammer tadi, kedok robot trading, akhirnya dijadiin binary option. Binary option tuh benar-benar udah kayak judi gitu. Kita taruh uang sekian, hanya waktu dibatasin gitu waktunya, hanya kalau saya nggak tahu ya, saya nggak pernah, sama sekali nggak pernah, cuman kalau nggak salah dengar cuman waktu 3 menit apa 2 menit gitu sudah harus close. Jadi ya menang kalah profit, kalau kalah loss gitu, nggak ada yang namanya floatingnya, itu udah nggak benar, itu sama sekali nggak benar gitu. Nah, contoh ini di trading. Kalau trading itu nggak ada batas waktunya, misal lagi minus ya, ini contoh transaksi yang masih floating, istilahnya masih menunggu, belum transaksi, ini masih belum ditutup nih, minus 2000 ada 2 nih ya kan. Nah, ini dia posisi tersebut akan terus tetap terbuka, nggak akan close selama kita nggak close gitu. Kalau kita nggak close ya nggak akan, dan angka minus ini akan terus berubah-ubah tergantung dari harganya saat itu berapa. Misal harganya ini kan buy di oil sama di HSI buy, misal harganya dia balik arah jadi naik dari posisi kita, maka dia akan berubah dari minus bisa jadi ke plus. Jadi hanya kuat-kuatan tunggu aja. Kalau di trading tuh kuat-kuatan tunggu sama jaga equity, kekuatan equity-nya juga dijaga, minusnya itu nggak sampai melebihi equity yang kita miliki. Dan juga kita bisa terapkan yang namanya risk management untuk planningnya mau diapain ini, posisi yang minus ini mau diapain, itu ada lagi pelajarannya untuk melakukan risk management. Tuh, ini tadi ya, kedok trading binary option. Nah, investasi yang bentuknya nggak jelas, jadi intinya harus dipikir mau investasi di mana, benar-benar dipikir logikanya gimana kita bisa dapat keuntungan sekian dari mana, termasuk di bisnis orang pun keuntungan kamu tuh dari mana harus jelas gitu, harus bisa logis. Kalau sedikit aja Bapak Ibu merasa ragu gitu, terbersit sedikit aja ragu, kayaknya nggak logis deh, nggak mungkin deh begini, nah itu udah sebaiknya jangan gitu. Juga ada apa yang paling baru ini terakhir ya, aplikasi Jombingo Jombingo atau apa tuh, platform e-commerce tuh, ajak member juga dapat sekian gitu. Itu kan nggak jelas banget platformnya apa, regulatornya apa, kok bisa e-commerce bisa ajak orang dapat sekian, dia mengiming-imingi apa gitu kan. Nah, itu udah dicurigai ponzi, dan bener kan sekarang udah terbukti dia ponzi, tiba-tiba hilang. Nah, Sunwood Alkes waktu COVID kemarin kan sempat dengar ya, sempat rame ya, sampai berapa T itu suntik modal Alkes itu. Dia cari investor, cari terus sebanyak-banyaknya, ya udah sama itu juga pada akhirnya ketahuan skema ponzi itu, logikanya nggak ada. Nah, jadi kalau yang real trading itu gimana? Nah, udah pasti legalitas regulatornya harus jelas, mekanismenya, aplikasinya apa jelas, juga
dia dapat keuntungannya itu dari mana masuk akal gitu. Terus kita lanjut ke broker, balik lagi ke trading berjangka ya, futures trading. Brokernya itu bagaimana, ciri-ciri broker yang rekomend. Udah pasti tadi yang saya sebut harus teregulasi di negaranya, bisa broker Indonesia atau broker luar, tapi yang pasti teregulasi di negaranya. Nah, transaksinya cepat tereksekusi. Misal kita dapat posisi, mau ambil posisi, itu dia langsung dapat gitu. Kalau misal ada request, ya mungkin aja bisa request. Cuman kalau misal terlalu sering setiap kita ambil transaksi atau close posisi itu terlalu sering request, nah itu patut dicurigai gitu. Nah, jadi kalau misal Bapak Ibu yang udah sering ya, udah tahu trading, misal udah sering coba-coba pindah-pindah broker sana broker sini, kalau ada mungkin aja bisa ketemu broker yang kayak gitu gitu. Tapi kalau yang masih belum tahu, belum pernah sama sekali, ya bagusnya cari rekomendasi aja broker mana yang bagus biar nggak capek-capek lagi keliling nyari sendiri broker gitu. Nah, juga broker itu disesuaikan dengan tipe account kita karena masing-masing broker punya plus minus sesuai dengan kriteria tipe account. Speknya itu beda-beda. Contoh, ada yang pakai komisi, ada yang free komisi, ada yang spreadnya floating, ada yang fix, ada yang pakai swap biaya inap atau ada yang enggak gitu. Itu gunanya untuk apa? Itu penting untuk tipe account kita apa. Misal tipe account mikro, misal masih belajar, tipe account mikro itu yang di bawah 10 juta biasanya, nah itu nggak cocok dengan broker yang biayanya tinggi atau yang suka trading harian yang lumayan sering transaksi, itu nggak cocok biaya tinggi. Nah juga leverage-nya itu daya ungkit tadi ya, mau di berapa nih, misal 1:100 atau ada yang 1:400, tiap broker beda-beda. Juga kuantiti transaksinya, mau yang kelipatan di 1 lot atau bisa yang 0,1 lot, bisa juga yang di 0,01 lot gitu. Jadi itu broker punya kriteria sendiri-sendiri. Ada yang mereka nggak bisa tuh 0,01 sama 0,1 tidak bisa. Nah, jadi balik lagi ke tipe account-nya apa gitu. Kalau yang micro account di bawah 10 juta udah pasti yang dia harus bisa yang 0,01 lot. Itu trading platformnya juga sebaiknya cari yang pakai MT5, MetaTrader 5. Kenapa? Karena MT5 ini aplikasi trading pihak ketiga, jadi dia banyak dipakai broker dan dia udah cukup fair ya. Juga ada regulasinya sendiri nih MetaTrader ini. Jadi dia pilih broker yang kompeten. Toolsnya juga lengkap, update sampai sekarang. Nah, dulu juga ada yang namanya MT4, tapi MT4 tuh sekarang sudah mulai banyak keterbatasan ya. Jadi lebih baik kalau bisa yang pakai MT5. Nah, kalau tools lengkap, nah broker itu menyediakan tools analisa yang lengkap. Nah, kalau udah pakai MT5 sih sudah nggak perlu ini lagi ya, nggak perlu khawatir karena toolsnya udah lengkap. Yang paling penting tuh ada TP, stop loss, take profit, stop loss, ada bisa buy stop, sell stop, contoh kayak gitu. Nah, yang paling penting juga yaitu gimana penarikan dananya, untuk withdrawal-nya gampang atau susah gitu. Biasanya sih wajarnya itu maksimal di hari yang sama atau H+1. Nah, jenis broker itu ada broker lokal, broker yang dari Indonesia. Regulatornya tadi kita udah bahas ya, cuman biasanya broker lokal itu dia ada komisi, juga ada biaya inap, ada spreadnya juga lumayan. Nah, biasa biaya-biayanya sedikit lebih tinggi. Kalaupun ada broker lokal yang pakai free komisi, itu saya kurang tahu juga. Tapi biasanya ada SN syarat dan ketentuannya kalau yang pakai komisi gitu. Kalau broker luar biasanya dia biaya lebih rendah, biaya lebih murah. Jadi kalau misal untuk yang baru belajar ada ya nggak apa-apa lah, masih pakai broker luar gitu, nggak ada masalah. Jadi cari broker luar juga, tapi harus jeli juga cari broker luar ya, karena perlu trial and error broker mana yang oke. Kalau Bapak Ibu perlu rekomendasi broker luar yang mana juga kita ada rekomennya. Semuanya sama-sama bagus, tergantung tipe account-nya yang tadi. Oke, sekarang kita masuk ke take action.
Sebelum masuk ke take action, kita mau bahas dulu ada alat-alat pendukung apa aja yang akan membantu kita untuk take action. Oke. Nah, alat pendukung pertama keberhasilan trading itu yang namanya sinyal entry posisi. Nah, ini cocok untuk yang masih baru belajar, pertama kali trading, nggak sempet riset. Nah, ini lumayan untuk bantu kita eksekusi transaksi gitu. Ini contoh sinyal harian, ada tren, ada support, resisten, ada rekomendasi buy, sell di mana. Nah, ini juga salah satu contoh fasilitas dari Gecko Trading Idea. Nah, ini kita sebenarnya ada beberapa chart ya, cuman kebetulan yang gold aja ini saya ambil. Alat pendukung kedua ini namanya berita update. Ini berita-berita kecil-kecil ya, nggak kebaca ya, tapi ini berita setiap hari itu beritanya apa aja, berita ekonomi yang mempengaruhi harga aset tersebut. Nah, ini namanya eh ini namanya sinyal juga, sinyal entry juga. Ini juga bisa jadi patokan, misal kita mau ambil buy, ambil sell di berapa. Nah, ini sinyal-sinyal ini lumayan bagus nih, dalam sehari bisa sampai 10 kali kita dapat sinyal, tapi nggak selalu ya, nggak selalu harus ada 10 kali, itu tergantung situasi. Kalau situasinya ada ya bisa sampai 10 kali nih. Ada yang harian, ada 30 menit, ada 15 menit, ada 1 jam nih, nanti bisa dirubah-rubah. Nah, nanti ikutin sinyal itu juga bisa untuk pemula lumayan untuk ngikutin sinyal, ikutin rekomendasi buy sell-nya, entry-nya di mana ikutin aja. Win rate-nya dari sinyal ini juga lumayan ya, di atas 65%. Kalau yang trading harian ya lumayan untuk jadi rekomendasi patokan ambil posisi. Gitu. Ini juga ada robot trading dan EA Expert Advisor. Ini juga salah satu tool yang membantu. Ini gambar cuman ilustrasi aja. Robot trading ini banyak banget macamnya karena dia bikin algoritma berdasarkan sebuah pola histori dari chart. Nah, dia mengkombinasikan dari beberapa indikator lalu men-trigger open posisi atau close posisi secara otomatis. Nah, tools tadi juga bantu banget untuk pemula. Nah, jadi 3 tools tadi sebenarnya membantu untuk kayak shortcut aja untuk awal-awal bisa pakai bantuan itu. Tapi kalau jangka panjang dijadiin tool andalan ya menurut saya jadi nggak berkembang gitu kan. Sebaiknya sambil jalan, sambil apa, pengetahuannya semakin bertambah gitu untuk gimana sinyal-sinyal mana yang paling oke gitu, mana yang cocok untuk saya. Dan semakin lama jam terbang makin tinggi itu biasanya matanya bisa lebih terbiasa ngelihat chart. Jadi biasanya udah punya gut gitu untuk oh ini kayaknya bagus nih buat ambil posisi buy gitu atau sell gitu ya kan. Tapi setidaknya alat-alat pendukung tadi itu untuk bantu untuk SOS oke gitu, masih oke. Nah, selanjutnya alat pendukungnya itu ini platform edukasi atau belajar untuk dari member Gecko. Nah, jadi kalau misal ada member Gecko masuk ke member area kurang lebih kayak gini, ini bisa mengakses materi. Kita ada 4 materi besar, misal materi basic, pro, expert, ada special topik juga. Ini akan bantu untuk edukasi belajar trading dari Gecko ini membantu pengetahuan Bapak Ibu biar berkembang gitu. Ini contohnya. Ini contoh di materi basic, contoh mulai dari cara install sudah kita sediain ya, cara instan, gimana login, menu-menunya apa aja, toolsnya apa aja, marketnya apa aja, cara bertransaksi dan sebagainya. Ini contoh level basic. Ini contoh udah di level pro, contoh ini istilah-istilah nih, ada equity itu apa, sustaining power apa, call margin apa, analisanya pun perlu apa aja, indikatornya apa aja, beritanya apa aja.
historinya bagaimana, berapa jumlah modal dan open posisi yang sebaiknya saya tradingkan. Nah, ini di sini untuk alat edukasi atau belajar ini dibutuhkan untuk Bapak Ibu supaya lebih berkembang, nggak bergantung ke sinyal-sinyal aja gitu. Ini karena banyak sekali sekarang videonya yang tersedia, lebih dari 60 video yang sudah tersedia, nggak mungkin dalam satu malam langsung hatam semuanya, kan nggak mungkin ya, pelan-pelan bertahap dipelajarin kayak gitu. Nah, ada juga alat pendukung lainnya, ini juga fasilitas dari Gecko, informasi tentang beberapa strategi trading. Nah, ini salah satu strategi trading supply and demand, itu trading strategi yang paling populer dianut oleh para pejuang teknikal. Jadi yang trading dia nggak lihat berita, dia cuma lihat chart aja. Nah, ini biasanya salah satu strategi yang paling populer. Nah, tapi ini strategi lumayan sih ya, win rate-nya juga di atas 60%. Nah, contoh pakai strategi ini, menerapkan strategi misal contoh, dalam 10 kali transaksi, 6 transaksi saya profit, 4 transaksi saya loss itu. Misal juga pakai metode dengan pakai risk ratio perbandingan 1:1,5 gitu. Misal kalau profit saya ambil 1,5 poin, tapi kalau saya stop loss, pasang stop loss dengan jaraknya 1 poin gitu. Misal 6 kali saya profit kali 1,5 poin berarti dapat 9 poin ya kan. Nah, 4 kali saya loss kali 1 poin berarti 4 poin. Berarti netnya masih profit 9 poin plus 4 poin, berarti netnya masih profit 5 poin gitu. Nah, strategi ini juga nanti akan ada materinya di dalam member Gecko gitu. Nah, alat pendukung trading yang lainnya, ya misal Bapak Ibu yang kuotanya kapitalnya udah lebih besar, nah bisa juga pakai profesional konsultan gitu. Jadi benar-benar bantuin apa istilahnya, mendampingi secara pribadi ya. Misal punya dana, biasanya sih personal konsultan ini pakai modal yang minimal 300 juta karena mereka butuh komisi. Nah, makanya yang saya bilang tadi macam-macam ya, broker. Nah, kalau yang pakai professional konsultan biasanya pasti pakai komisi karena komisi untuk si konsultannya tersebut. Nah, itu biasanya untuk kapital yang di atas 300 juta. Kalau yang di bawah itu ya untuk biaya konsultannya aja udah mahal gitu, sayang ya kan, lebih baik belajar gitu. Nah, sekarang masuk ke take action. Nah, sesuai dengan janji saya untuk Bapak Ibu yang mengikuti seminar hari ini, setelah ikut seminar mau take action gimana caranya? Nah, udah pasti langsung akan saya ajarin bagaimana cara mau take action. Oke? Udah pasti cara take action adalah buka account. Kalau nggak buka account ya gimana kita mau action ya? Harus buka account. Dari informasi yang saya informasikan sepanjang webinar ini tadi, nah bisa dipraktekkan. Tinggal mau buka account ke broker mana. Nah, brokernya misalkan butuh bisikan gitu, butuh informasi mau broker mana, nanti boleh chat aja sama admin, nanti kita rekomen, karena kita harus tanya dulu kebutuhan Bapak Ibu yang seperti apa gitu, nanti kita rekomen broker yang mana. Kita ada rekomendasi broker lokal dan broker luar, semuanya ada gitu. Nah, nanti tergantung tipe accountnya ya. Nah, kalau misal Bapak Ibu yang sudah trading, sudah punya broker, ya udah tinggal praktekin aja materi hari ini. Bapak Ibu mulai bikin goal, bikin strategi dan rencana portofolionya gimana. Nah, contoh kayak account saya tadi yang saya tunjukin tadi, yang dari 3.000 ke 30.000 ya, dari 30 juta ke 300 juta. Nah, itu sebenarnya ini account trading saya pribadi yang sudah kesekian kali ya, sudah saya dalam setahun itu adalah satu buka account gitu sekali ya, paling atau 2 tahun sekali gitu saya buka account. Nah, ini kebetulan yang terakhir tahun 2022 saya buka account. Nah, itu sebenarnya target saya dalam 1 tahun itu saya hanya ingin mencapai 100% aja. Berarti kalau di 30 juta mungkin ke 60 juta gitu ya, hanya 100%. Sebenarnya saya ada rencana ke 100 juta, cuman saya maksudnya buka akunnya di 100 juta, tapi saya masukin 30 juta dulu gitu, jadi saya belum setor lagi sisanya yang 70 juta. Nah, kebetulan ternyata kondisi market mendukung gitu ya, mendukung untuk saya bisa profitnya lebih dari itu. Jadi sekarang ternyata malah profitnya bisa sampai 10 kali lipat gitu. Kalau persentase berarti sudah 1000%. Nah, itu punya goal apa? Goalnya sampai mana? Kalau misal Bapak Ibu punya goal dan sudah tercapai, ya berarti bagus, itu sudah benar gitu, portofolionya apa. Nah, juga bikin strategi. Saya mau pakai strategi
trading cara bagaimana gitu. Dan kalau misal saya mengalami resiko, itu saya akan melakukan apa? Nah, itu saya terapkan semua di cara saya bertrading. Saya punya goal saya 100% gitu kan. Saya punya strateginya apa? Apakah saya bergaya yang ambil profit sekian-sekian seperti contoh tadi yang metode supply and demand, atau mau gaya yang medium ke long term. Kebetulan kalau saya pribadi, saya dengan cara transaksi medium to long term. Jadi saya lihat analisa market itu untuk biasanya pergerakan 2 minggu sampai 1 bulan gitu. Jadi saya cari benar-benar harga yang bagus untuk saya ambil posisi dan saya hold 2 minggu sampai 1 bulan. Makanya ada kejadian sempat saya dapat profit 100 juta dalam semalam karena saya pakai metode seperti itu gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang memang sudah trading, coba mulai yang sudah punya account di broker, coba mulai punya 3 itu tadi, yaitu punya goal, punya strategi, punya rencana, dan risk manajemennya apa. Sudah mulai direncanakan. Kalau saya menghadapi resiko, saya akan melakukan apa? Apakah saya mau hedging, apakah saya mau switching, atau saya mau cut loss, atau saya mau tambah dana, apa gitu, apa yang akan dilakukan. Itu sudah direncanakan dari awal sebelum membuka account gitu. Nah, itu jadi Bapak Ibu sudah bisa langsung praktek.